Bro, lo harus denger cerita gila ini tentang Wendelin. Seorang penyihir super keren yang justru lebih milih bantu-bantu pekerja ketimbang ngegampangin hidupnya. Jadi, Wendelin ini udah terkenal banget di kerajaan karena dia berhasil banget ngembangin wilayahnya. Semua orang pada minta tolong dia pakai sihirnya. Dan meskipun capek, dia tetap semangat bantuin karena udah biasa kerja keras. Tiba-tiba, si Wendelin ini ngalamin yang namanya soul switch. Bayangin aja, dia lagi pulang dari kantor, tiba-tiba tubuhnya berpindah ke anak kecil di dunia lain. Dia kira mungkin dia kelelahan banget, jadi dia coba pejamkan mata, berharap semuanya balik normal. Tiba-tiba ayahnya bangunin dia dan suruh sapa tamu kayak gitu. Wendelin panik banget karena dia nggak tahu namanya sendiri. Untungnya, kakaknya yang bernama Eric langsung nyelamatin dia. Eric bilang kalau dia adalah adik mereka yang bernama Wendelin, dan hari ini adalah hari pernikahan kakak tertua mereka dengan putri dari keluarga bangsawan lain. Jadi, Wendelin akhirnya nyadar kalau dia juga anak bangsawan, meskipun dia yang ketiga. Rasanya sih enak karena masa depannya terjamin. Nah, keesokan harinya, Wendelin ngerasa ada yang aneh sama keluarganya. Kemarin mereka pesta megah, tapi hari ini gaya hidupnya kok tiba-tiba jadi sederhana banget. Dia nanya ke Eric, dan Eric bilang kalau mereka sebenarnya bangsawan miskin. Jadi, meskipun mereka sering adain pesta megah, mereka harus hidup sederhana setelah itu supaya beban ekonomi berkurang. Wendelin yang tadinya optimis langsung kaget pas tahu kalau dia adalah anak ke-8 dari keluarga bangsawan miskin. Wah, berasa nyesek banget karena dia tahu hidupnya bakal susah ke depannya. Eric sama saudara-saudaranya yang lain bakal ninggalin rumah setelah kakak tertua nikah. Ternyata, cuman kakak tertua dan anak kedua yang dapat tanah warisan, sedangkan Wendelin dan yang lain harus cari hidup sendiri di ibu kota. Wendelin akhirnya memutuskan buat belajar bener-bener, tapi sayangnya dia nggak nemuin buku yang berguna di rumah. Pas dia main-main sama kristal sihir, tiba-tiba dia nyadar kalau dia punya bakat sihir. Cuman, dia nggak tahu cara pakai sihirnya. Untung ada penyihir yang ngeliat bakatnya pas Wendelin lagi main di luar. Penyihir itu langsung ngajarin cara pakai sihir dan nawarin diri buat jadi guru sihirnya. Wendelin pengen banget belajar, tapi dia ragu karena nggak punya duit buat bayar. Si penyihir bilang dia nggak butuh duit, jadi Wendelin nggak ada alasan buat nolak. Sebelum mulai latihan, penyihir itu juga ngingetin Wendelin supaya merahasiakan kekuatan sihirnya. Soalnya, kalau orang-orang tahu, bisa-bisa dia malah dianggap cocok jadi penguasa, dan itu bakal bikin masalah dengan kakaknya yang lain. Jadi, Wendelin yang dulunya pengen hidup enak, sekarang harus siap-siap buat jadi penyihir hebat sambil nyembunyiin kekuatannya supaya nggak bikin keributan. Keren banget kan ceritanya? Bro, jadi cerita lanjutannya gila banget. Jadi, setelah Wendelin mulai latihan sihir sama gurunya, dia bener-bener ngasih performance yang gila. Latihan pertama dia itu tentang nyetarain kapasitas sihir, biar bisa setara atau bahkan lebih kuat dari penyihir berpengalaman. Dan bro, ternyata Wendelin ini punya kapasitas sihir yang ternyata lebih hebat dari yang dipikirin gurunya. Meskipun usianya masih muda, si Wendelin udah bisa menguasai sihir lanjutan dalam waktu singkat. Tapi, ada masalah juga. Kuruto dan ayahnya sempat lihat Wendelin main kristal sihir dan mereka langsung ngetawain dia, ngira si Wendelin nggak punya bakat apa-apa. Padahal, si Wendelin udah latihan sihir secara diam-diam dan udah bisa nguasain sihir lanjutan cuman dalam beberapa hari aja. Dia latihan sembunyi-sembunyi dengan alasan cari sayuran padahal sebagian besar sayurannya susah banget ditemukan. Kuruto mulai curiga kalau Wendelin mungkin nyari sayurannya pakai sihir. Latihan Wendelin sama gurunya terus berlanjut. Dia udah bisa menggunakan sihir angin buat berburu hewan. Tapi gurunya ngelarang dia masuk ke hutan karena hutan itu dipenuhi monster ganas yang bisa ngebunuh manusia biasa. Meskipun hutan itu juga tempat buat dapetin bahan makanan dan tanaman obat langka, banyak orang yang nyoba masuk tapi nggak ada yang balik lagi. Nah, Kuruto sering ngawasin Wendelin karena dia khawatir kalau Wendelin punya bakat sihir dan bisa jadi ancaman buat kekuasaannya. Gurunya nyaranin Wendelin buat jadi petualang aja, dan sebagai mantan petualang, gurunya yakin kalau Wendelin bakal suka dengan dunia luar. Tapi, ada masalah. Keluarga Wendelin nggak punya dana buat ngirim dia ke sekolah petualang.
Wendelin nggak nyerah, dia tetap semangat buat jadi petualang berkat dukungan gurunya. Dia harus belajar sihir terbang dan sihir berpindah tempat biar bisa sampai ke sekolah petualang. Setelah 2 minggu latihan, gurunya tiba-tiba bilang kalau besok adalah hari terakhir latihan. Wendelin kecewa banget karena dia baru mulai belajar sihir terbang dan belum mahir. Pada malam harinya, Wendelin dapat kabar dari ayahnya bahwa seseorang lihat undead di hutan. Wendelin langsung ke gurunya dan nyuruh dia buat berlindung di rumahnya. Tapi gurunya bilang dia nggak bisa ikut karena dia adalah undead yang dimaksud. Jadi Wendelin harus memurnikan gurunya sebelum dia berubah jadi undead yang ganas. Setelah berhasil, Wendelin akhirnya hidup sendirian dan mulai perjalanan untuk belajar di sekolah petualang. Saat pertama kali masuk sekolah petualang, Wendelin ngerasa nggak pede banget. Teman-teman sekelasnya malah ngeabaikan dia pas perkenalan, bikin Wendelin makin cemas karena takut nggak bisa bergabung dalam party. Tapi ternyata mereka bukannya benci, malah pengen berteman dan sekelompok sama Wendelin karena mereka ngerasa Wendelin punya masa depan cerah. Partinya yang terbentuk di akademi biasanya berlanjut sampai lulus, jadi mereka pengen masuk partinya buat jaminan hidup. Louis, Ina, dan Erwin akhirnya ngajakin Wendelin buat jadi bagian dari party mereka. Tapi Wendelin masih nunggu kesempatan untuk nyambung sama teman-teman sekelasnya. Sementara itu, sekolah petualang nyaranin buat berburu supaya dapat uang tambahan. Wendelin nunjukin buruan besar yang dia dapetin, tapi semua murid malah nyerah karena perbedaan kemampuan yang terlalu jauh. Erwin, Louis, dan Ina tetap pengen ngejar Wendelin. Tapi saat mereka berburu, mereka malah dikepung oleh serigala raksasa. Untungnya, Wendelin yang kebetulan ada di dekat situ langsung nyelamatin mereka. Tapi setelah ngeliat kemampuan Wendelin, mereka malah memutuskan untuk nyerah lagi. Beberapa saat kemudian, mereka dapat undangan ke pesta kebun yang diadain sama Blachrader, bangsawan kelas atas. Louis dan Ina berharap bisa dipekerjakan sama Blachrader, jadi mereka merias penampilan mereka sebaik mungkin. Tapi pas pesta, Blachrader malah nggak ngeliatin mereka sama sekali, dan justru ngajak Wendelin ngobrol di dalam. Wendelin minta izin supaya Louis dan Ina juga diajak masuk karena mereka katanya anggota partinya. Pas Wendelin di dalam, dia ketemu dengan penyihir dari keluarga Rader yang ternyata bernama Berantak. Bro, lanjut lagi nih ceritanya. Bener-bener gila. Jadi, setelah Wendelin beres ngobrol sama Berantak, dia mulai bener-bener siap untuk bawa hidupnya ke level berikutnya. Jadi ceritanya, setelah Wendelin berlatih sama gurunya Berantak dan ngembaliin semua perlengkapan sihir yang ada di tasnya, dia akhirnya ngajak teman-temannya untuk bikin party bareng. Meskipun teman-temannya awalnya agak ragu-ragu, tapi Wendelin bisa ngebujuk mereka untuk bergabung dengan partinya. Sebagai balas budi, Berantak ngasih Wendelin 1000 koin emas dan rumah warisan. Wah, rumah sebesar itu pastinya bikin Wendelin nggak perlu khawatir soal uang. Tapi dia juga ngerasa agak aneh tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Nah, suatu hari, Wendelin ngajak teman-temannya ke upacara pernikahan kakaknya. Perjalanan awalnya lancar-lancar aja, tapi pas kapal sihirnya masuk ke kabut tebal, mereka malah ketemu naga purba undead. Gila kan? Para penumpang panik banget dan ngeluh ke petugas. Petugas bilang kalau Berantak lagi ngurusin naga itu, tapi ternyata Berantak juga nggak bisa ngalahin naga tersebut karena itu undead. Ternyata Wendelin punya sihir suci yang bisa memurnikan undead, jadi dia diminta buat terbang dan memurnikan naga itu. Sementara itu, Berantak bakal ngejaga kapal dan para penumpang dari dalam. Wendelin berhasil memurnikan naga itu dan dapat material berharga dari tubuh naga tersebut. Berantak ngasih petunjuk buat masukin material itu ke kantung sihir, supaya perjalanan bisa dilanjutkan. Wendelin senang banget karena dia bisa belanja di ibu kota setelah bertarung melawan naga. Tapi ternyata teman lamanya Berantak bilang bakal susah buat belanja karena ada masalah. Setelah perjalanan panjang, Wendelin dan rombongannya akhirnya nyampe di ibu kota. Tapi pas mereka tiba, mereka malah ditahan sama banyak banget pasukan kerajaan. Erwin kira mereka bakal kena masalah. Tapi ternyata pasukan itu sengaja nungguin Wendelin buat ngundang dia ke istana sebagai penghargaan atas pencapaiannya. Raja langsung ngasih Wendelin gelar bangsawan peringkat ke-6 Baren sebagai hadiah tambahan, dan dia juga dapat medali naga kembar. Erik, kakaknya Wendelin, benar-benar kaget lihat adiknya dapat gelar bangsawan dengan peringkat lebih tinggi dari ayah mereka. Erik sih ngerasa pencapaian itu luar biasa, tapi dia malah kebanjiran urusan antar bangsawan yang bikin pusing.
Wendelin sendiri, awalnya mau ke ibu kota cuma buat menghadiri pernikahan kakaknya, tapi malah terjebak dalam urusan gelar dan hadiah pernikahan. Dan ternyata, karena hadiah pernikahannya harus barang mewah, hanya Wendelin yang bisa bayar, bikin dia harus ngadepin banyak masalah. Tapi ada juga sisi positifnya, Wendelin diundang ke acara penyucian oleh Kardinal Hohenheim. Hanya orang terpilih yang diundang ke acara itu, jadi Wendelin ngerasa terhormat banget. Di acara tersebut, Wendelin ketemu cucunya Kardinal Hohenheim, yaitu Elise. Dan bro, pas ngeliat Elise, Wendelin langsung nyadar kalau Elise juga punya bakat sihir. Mirip sama dirinya. Elise ini dikenal sebagai gadis suci karena bisa menggunakan sihir penyembuh. Awalnya si Hohenheim pengen Elise jadi pendeta, tapi dia malah pengen cucunya hidup sebagai gadis biasa dan nikah dengan pria biasa. Wendelin yang ngerasa Elise bakal banyak diperebutkan malah bercanda bilang pengen ikutan dalam persaingan. Tapi ternyata Hohenheim menganggap serius candaan itu. Sebagai hasilnya, mereka berdua langsung bertunangan saat itu juga, cuman semenit setelah ketemu. Gila kan? Wendelin yang baru beberapa waktu lalu nyampe di ibu kota, langsung terjebak dalam tunangan dengan gadis suci. Ini pasti bakal makin seru bro. Wendelin bakal ngadepin banyak drama dan kejadian keren yang bakal bikin hidupnya jadi makin kompleks dan menegangkan. Bro, lanjut lagi ceritanya ya. Jadi, abis Wendelin pulang ke kediaman kakaknya, dia bener-bener ngeluh soal pertunangannya sama Elise. Dia khawatir banget tentang masa depannya karena mereka belum saling kenal. Ternyata, pertunangan kayak gitu tuh sering banget terjadi di kalangan bangsawan. Kakaknya Erik aja ngaku belum pernah ketemu pasangan sebelum menikah. Buat nyenangin hati, Wendelin mutusin buat jalan-jalan keliling kota supaya bisa meredakan stres. Teman-temannya dan saudara-saudara bantu ngubah penampilannya jadi kayak badut biar orang-orang nggak ngenalin. Tapi walaupun udah dandan kayak gitu, tetap aja orang-orang ngenalin Wendelin dan malah pada ngerebutin dia buat diminta kerja. Kacau kan? Akhirnya, kakaknya nyaranin buat merekrut beberapa pengikut. Erwin yang udah kayak pengikut setia langsung nawarin diri dan Wendelin langsung terima aja tanpa mikir panjang. Padahal, jadi pengikut itu posisi penting banget bagi bangsawan. Nggak lama setelah itu, Wendelin ketemu Elise secara diam-diam. Dia pengen ngobrol soal pertunangan yang baru aja ditetapin. Elise bilang kalau itu rencana yang bagus dan dia seneng banget bisa jadi istri Wendelin karena dia udah terkenal di ibu kota. Dia bahkan menyebut kalau semua orang di ibu kota tahu betapa hebatnya Wendelin. Sementara itu, Louis dan Ina yang pengen jadi selir Wendelin nggak mau kalah dari Erwin. Mereka berusaha keras supaya Wendelin mau menerima mereka. Tapi karena mereka udah jadi bagian dari partinya, mereka mutusin buat nggak buru-buru. Keesokan harinya, Wendelin dapat undangan dari Elise buat pertemuan resmi. Tapi saat mereka ketemu, percakapan mereka cuma sebatas komentar tentang makanan. Nggak banyak yang dibahas. Pelayan Elise ngasih saran supaya Wendelin kasih hadiah ke Elise. Wendelin pun langsung beli cincin yang bisa nyimpen kekuatan sihir besar untuk Elise. Elise pikir Wendelin milih cincin itu supaya dia bisa memanfaatkannya nanti, padahal Wendelin cuma mikir cincin itu cocok dipakai Elise. Pelayan Elise bilang kalau Wendelin tuh susah banget dipahami. Biasanya, pria yang ditemui Elise bakal memperlakukan dia kayak gadis suci, tapi Wendelin malah ngelihat Elise sebagai gadis muda biasa.